untuk tangkap dan adili Jokowi. Jokowi perusak demokrasi negeri ini. Jokowi pembohong, penipu rakyat. Tangkap Jokowi. Tangkap. Tangkap. Tangkap Jokowi ya. Tangkap. 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 Dengarlah bahwa rakyat Indonesia semua kompak, tangkap Jokowi. Kita tidak berdiri di sini kecuali kita sedang melanjutkan komitmen yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Tegas. Saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita di negara lain, di benua lain, para diaspora, kita jumpa lagi. Sore hari ini kita untuk bicara diskusi tentang yang sedang hot, viral, yaitu aksi 411 kemarin hari Senin. Dan yang kita akan bahas ini adalah tuntutan daripada aksi tersebut, yaitu tentang Jokowi yang harus ditangkap, kemudian juga Fufu Fafa yang harus betul-betul diadili. Nah, untuk membahas ini seperti biasa kita akan mendengarkan uraian dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, begitu juga sahabat dan kawan kita diaspora, terutama sahabat Chris yang ada di LA, terus Tatak ya di New York ya. Tatak udah kembali kemarin ya dari Indonesia, yang hari-hari ini Amerika lagi election juga ya. Pemilihan presiden antara antara Trump dengan Kamala Harris. Ini lagi kejar-mengejar Pak Eri. Tentunya kita tidak membahas itu. Kita sekarang ini membahas persoalan demo kemarin. Demo kemarin itu adalah dalam rangka memperingati aksi besar, ya kan, umat Islam menuntut ditegaknya keadilan dan kebenaran. Ya, berapa tahun yang lalu? 2016 atas pernyataannya Ahok. Betul. Tapi itu temanya ya pada waktu itu. Nah, kalau sekarang ini kan yang dipersoalkan oleh para baik inisiator maupun kawan-kawan yang melaksanakan aksi, dan kita juga ada anak-anak kita juga ikut kemarin. Saya juga sepintas ya ikut ikut sebentar, setelah itu saya pergi. Memang temanya itu adalah untuk agar meminta pertanggungjawaban sebagai warga negara, sebagai anak bangsa yang merasa betul akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun itu, yang kita rasakan sampai saat ini. Yang luar biasa kita mengalami penderitaan. Ya kan? Yang kalau kita lihat seluruh janji-janji yang dijanjikan oleh Jokowi itu mungkin 99,9% tidak terpenuhi, ya kan. Dimulai dari mobil SMK, ya kan, dimulai dengan swasada pangan, tidak utang, kabinet ramping, ya, seperti itu, tidak double rangkap jabatan, memperkuat KPK dan lain sebagainya seperti itu. Dan ternyata itu menjadi tidak terbukti. Atau kalau menggunakan istilahnya presiden terpilih, paradok. Jadi antara ucapan dengan kenyataan itu tidak sesuai sama sekali. Dan bahkan yang dulu menjanjikan pertumbuhan kita mencapai angka 2 digit, malah nyunsep. Terus rupiah jaya perkasa, justru rupiah kita terkapar, lunglai, KO dia seperti itu.
Nah, oleh karena itu, menurut saya menjadi wajar, ya kan, karena beban ini menjadi beban kita, terutama menyangkut utang. Utang kita itu kan cukup luar biasa besarnya. Utang pemerintah ini angka resmi ya, official. Utang pemerintah itu sudah angka di atas 8.000. Yang jatuh juga tahun ini yang harus kita bayar. Baru pemerintah. Ya kan? Yang dengan bunganya sekitar 5.000-an lebih. Jadi kita utang, bayangkan kita utang itu untuk menutup utang lagi, untuk membayar bunga dan sebagainya. Kita, jadi menurut saya memang beban ini menjadi beban kita bersama. Pada suatu sisi, janjinya Pak Jokowi ini tidak menaikkan BBM, tapi dia yang paling banyak menaikkan BBM. Bahkan kalau kita mau lihat, Pak Jokowi itu ikut demo pada waktu rejimnya SBY menaikkan BBM, waktu itu saya di DPR. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, Pak Eri. Dan oleh karenanya wajar. Tidak hanya pertanggungjawabannya secara politis yang ini yang menjadi persoalan ketatanegaraan kita ini. Ini kesalahan memahami konstitusi seolah-olah presiden itu bebas melakukan apapun. Nanti pertanggungjawabannya rakyat aja lah yang memilih dia atau tidak memilih dia lagi, seperti itu. Padahal kita tidak seperti itu. Seperti itu. Karena menurut saya MPR masih berwenang. Atau sebenarnya kemarin DPR bisa menggunakan hak-haknya. Tapi itu kan tidak digunakan. Instrumen politik itu tidak digunakan. Dan berakhirlah pada tanggal 20 Oktober kemarin. Masa jabatan Jokowi yang memimpin Republik Indonesia selama 10 tahun. Nah, ada yang sekarang dituntut kan bukan lagi pertanggungjawaban politis. Pertanggungjawaban politik kan sudah berlalu. Ya tidak mungkin dia diimpeach orang dia sudah nggak menjabat lagi. Nah, oleh karena itu ada pertanggungjawaban lainnya. Saya kira pertanggungjawaban hukum. Nah, pertanggungjawaban hukum ini tentu harus betul-betul kita kemukakan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Tidak bisa dengan asumsi. Ya, tidak bisa dengan dugaan-dugaan. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita bicara fakta hukum cukup banyak keterkaitan pertanggungjawaban itu, Pak Eri. Kan memang untuk nanti menentukan salah atau tidak salah tentunya pengadilan. Tapi proses itu harus dibawa ke pengadilan. Bagaimana dia memberikan jalan yang menurut TAP MPR, pemerintah yang bersih, TAP MPR nomor 6, TAP MPR nomor 11, seperti itu kan, yang bebas KKN, justru Pak Jokowi mempraktekkan KKN itu. Paling banyak. Iya kan? Dan luar biasa, seperti itu. Dan katanya ingin memberantas korupsi, justru di zaman pemerintahan dia itu menteri yang paling banyak masuk penjara. Ya kan? Dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Nah, oleh karenanya memang pertanggungjawaban hukum ini menjadi penting. Pertanggungjawaban hukum ini menjadi penting, harus betul, tidak bisa. Iya kan, orang lepas saja seperti itu. Nah, oleh karena itu tugasnya tentunya adalah tugas aparat penegak hukum. Ini aparat penegak hukum kita itu kan baik kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tentu harusnya menangkap sinyal apa yang dikemukakan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kan akan mengejar sampai ke Antartika seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Heri harus menjadi pelajaran buat pemimpin-pemimpin ke depan itu. Dan jangan saja pemimpin itu dia lost atau tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Apalagi ada kait-mengkait seperti itu. Ada blok Medan, ya seperti itu. Ada laporannya Ubaidillah Badrun dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya kita dengar dari Pak Mahfud, bagus juga komentarnya soal Antartika itu. Bilang Pak Prabowo nggak usah ngejar-ngejar sampai Antartika, kejar aja tuh, tangkap aja yang namanya Ricard itu, yang MA itu, yang apa namanya maklarnya. Tangkap aja dia, semuanya akan terungkap katanya. Itu kan kalau itu menyangkut proses suap menyuap praktek korupsi yang ada di Mahkamah Agung, di yudisial kita. Kan ada juga yang non yudisial praktek itu. Contoh, ya kan,
adalah kasus yang terbaru ini Thomas Lembong. Lembong, ya. Thomas Lembong kan menyatakan melalui lawyernya, ya kan, sahabat saya juga Pak Ari itu, menyatakan itu kan tidak mungkin Thomas Lembong memutuskan sebuah kebijakan tanpa lapor presiden. Artinya presiden tahu dong seperti itu. Oke. Nah, artinya Jokowi tahu, ya kan? Itu aja udah salah. Nah, artinya Jokowi tahu ada praktek-praktek itu sendiri. Ada lagi yang menurut saya bisa juga dia di kategori yang ini yang kawan-kawan, ya kan, menyatakan obstruction of justice, menghalang-halangi. Tak kalah sebuah korporasi besar yang lagi disidik oleh KPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, sekonyong-konyong Jokowi mendatangi korporasi itu di Kalimantan, sehingga dia berhenti proses yang ada di ya kan, yang ada di KPK mengusut korporasi itu. Padahal sudah mulai ada tersangka pada waktu itu. Tapi baru proses KPK mengumumkan, beberapa hari kemudian Jokowi mendatangi, ya kan, tempat kediaman ownernya dari korporasi tersebut. Selamat yang ada di Kalimantan Selatan itu. Nggak jadi. Selamat ya seperti itu. Ya ini kan obstruction of justice. Untuk satu kesalahan besar lagi tuh. Iya kan. Yang kedua bisa juga dituntut obstruction of justice itu. Ini penyataannya Ketua KPK Agus Raharjo. Nah, kalau dia ingin membongkar kasus iktp, ya kan, dia dipanggil Presiden Jokowi dan dia marah-marah Jokowi atas penetapan tersangka Setia Novanto. Ya kan? Berarti obstruction of justice. Dua itu ya, berarti. Dua. Mungkin banyak ada lagi yang lain-lain seperti itu. Ya kan? Kasus-kasus yang lain. Atau kedua, dia mencoba memaksa yang tidak ada masalah hukumnya, dipaksa untuk jadi masalah hukum. Itu kriminalisasi. Siapa itu? Kan ada kasusnya, kita lihat kan, kasusnya Anies Rashid Baswedan, iya. yang dipaksa-paksa seperti itu. Sampai 16 kali atau 18 kali gelar perkara. Pesan itu katanya, pesan itu melalui istana dan lain sebagainya, seperti itu. Itu di bidang Jokowi. Bisa juga ada, saya kira banyak yang harus diminta pertanggungjawaban. Kita bisa daftar list, ya kan? Iya. Buat daftar list seperti itu. Itu kalau Jokowi misalnya ditangkap kemudian diadili, itu kan memang proses hukum atau pemerintahan atau negara yang sehat di sistemnya. Harusnya. Kalau misalnya tidak, itu akan, yang kita takut nanti akan menjadi kebiasaan. Bangladesh. Iya. Bangladesh atau Sri Lanka. Iya kan, yang menterinya digantung, ya kan, seperti itu. Ya seperti itu. Jangan sampai rakyat mencari jalannya sendiri dalam rangka untuk menuntut dan mencari keadilan. Kita kan negara hukum yang demokratis, yang konstitusional. Tentu kalau konstitusional, hukum yang ditegakkan, hukum menjadi panglima. Seperti itu. Itu satu. Itu kan tentang minta agar diadili. Yang kedua adalah agar kerabat dekatnya, anaknya. Ini memang lucu ini. KPK. Kan Kaisang dianggap tidak menerima gratifikasi karena bukan pejabat negara. Dulu KPK di KPK sendiri, ya kan, banyak sekali. Jangankan orang, masjid pun yang menerima sumbangan daripada itu pun dipersoalkan, dipanggil berkali-kali seperti itu. Bahkan ada yang istri juga tersangkut, ya kan? Kok sekarang menyatakan dia tidak bisa dituntut menerima gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara atau pejabat negara, seperti itu. Kan pimpinan KPK ini kan ngawur seperti itu. Seperti itu. Nah, itu. Jadi juga coba usut juga blok Medan. Anak-anaknya ya. Coba usut juga bagaimana ini kan ada kait-mengkait yang dilaporkan Ubed, tidak berapa lama orang pejabat korporasi, elit korporasi tersebut diangkat menjadi dubes. Yang diduga juga ada dengan korporasi besar juga, Pak Eri. Jadi menurut saya tuntutan kemarin logis dan punya dasar pijakan konstitusional. Ya, kalau misalnya Jokowi aman-aman saja dia ditangkap tidak diadili. Nanti khawatirnya presiden berikutnya. Nanti presiden berikutnya akan menjadikan ini konvensi jurisprudensi. Iya, menjadi konvensi, boleh melakukan apapun. Nanti kita nggak bisa diadili. Toh nggak ditangkap gitu. Toh nggak ditangkap. Saya kira ini rusak cara kita berbangsa dan bernegara. Betul. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi negara... Tapi kan gelombang meminta untuk diadili kan tidak baru kemarin, Pak Eri.
Udah lama. Sudah mulai di Solo, Iya. Jogja dan lain sebagainya seperti itu. Artinya harapan kita itu tetap betul-betul Iya, tetap saya kira kalau tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat, ya kan, tuntutan publik luas, Presiden Pak Prabowo juga tidak bisa. Iya kan? itu berarti sangat tergantung Prabowo berarti ya. Enggak, iya tergantung instrumen hukum yang ada sekarang ini. Enggak sih, Iya. mungkin udah oke. Iya, tapi kan karena itulah maka saya kira biar kalau memang tidak ada rakyat yang mencoba untuk mendorong itu sendiri. Dan itu menunjukkan negara kita tidak sehat. Ya, sehat. Penegakan hukum kita tidak sehat, Pak Eri. Iya, enggak kalau misalnya Prabowo menentukan Jokowi ditangkap atau tidak ditangkap, lo kemarin Prabowo ke Solo lagi itu. Iya. Nah itu gimana sih? Ya, kita lihat aja perkembangannya ya. Iya, Kita lihat aja perkembangannya. Yang sekarang ini yang pembahasan kita demo kemarin. Demo kemarin itu menurut saya absah, tidak melanggar hukum, dan kalaupun terjadi berjilid-jilid nggak salah. Artinya reuni atau aksi demo 411 kemarin, kalau kita balik ke tahun 2016 berhasil menjarakan Ya. Ahok gitu kan. Nah mudah-mudahan demo yang 411 Kita harapkan seperti itu. Seperti itu kan, Kita memenjarakan harapkan. Jokowi. Tapi seharusnya tidak perlu melalui demo berjilid-jilid. Tidak perlu mengerahkan massa jutaan orang turun. Karena penegakan hukum itu tidak pandang apa 1 orang atau 1.000 orang atau 1 juta orang. Oh gitu. Hukum harus tegak, walaupun tidak ada orang demo. Harusnya. Harusnya. Iya. Jadi hukum itu tidak harus baru dia tegak kalau viral. No justice, no viral. Iya kan? No viral, No viral, no justice, ya kan? Gitu loh. Harusnya tidak seperti itu. Tidak boleh. Hukum itu ditegak dengan seperti itu. Tapi kan itulah cara rakyat melawan gitu loh Pak Eri. Iya. Mudah-mudahan aja. Jadi Iya. kita tunggu beberapa saat ke depan lah ya. Mudah-mudahan ada langkah untuk menangkap dan mengadili Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia yang banyak cacatnya gitu. Baik pemirsa sekalian, kita berharap untuk terus menonton acara kita, like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.